Ani Cahyaningsi MS, dan juga kepada Profesor Dr. Irawan Mangunatmaja SPA, spesialis anak konsultan ya Prof. Terima kasih sudah bersedia hadir, dan untuk 2 orang anggota komisi kunjung yang lain berhalangan ya. Tapi syaratnya sudah dipenuhi karena 2 komisi sudah hadir. Baik, pada siang hari ini Ibu Andi akan memaparkan rencana penelitiannya dengan judul Kajian Eksploratif Penyakit Toksoplasmosis pada Ibu Hamil di Kota Bogor. Sebelum Ibu Andi memulai presentasinya, jadi saya ingatkan kepada peserta ya yang hadir pada siang hari ini, terutama untuk yang saat ini mengambil kolokium, mohon nanti untuk bersedia mengisi presensi kehadiran yang tautannya ya, tapi ada daftar hadir manualnya juga tolong untuk diisi untuk semuanya ya, untuk semuanya tolong diisi daftar hadir yang manual yang ditulis namanya dan tanda tangannya, dan untuk yang link kehadiran itu untuk yang mahasiswa mengambil kolokium di semester ini. Dan juga nanti ada link atau tautan penilaian dari peserta, mohon untuk diisi ya. Jadi kalau tidak ada yang mengisi nilai, jadi kasihan Bu Andi, sebetulnya Bu Andinya kehilangan 5% nilai dari teman-temannya, ya tidak ada begitu ya. Jadi kalau sampai batas waktu ditutup berarti nilainya itu 0 untuk Bu Andi, berarti tidak ada. Jadi mohon kesediaannya untuk mengisi penilaian. Jadi untuk paparan presentasi yang Bu Andi, saya kira itu. Dan satu lagi, mohon untuk yang telepon seluler diubah nadanya menjadi atau modenya ke mode getar atau di silent untuk sementara, atau mau dipindah ke don't disturb juga bisa, jangan diganggu gitu ya. Silahkan supaya sama-sama tenang nanti mengikuti kolokium pada hari ini. Baik, saya kira sudah saya sampaikan semuanya. Oh sebelumnya iya, ini ada biodata yang harus saya bacakan. Jadi presenter kita pada siang hari ini Andi Asni Fatima dengan nomor induk mahasiswa B3601231014. Alamat asalnya dari Sulawesi Selatan. Di Bogornya ini di Permata Bogor Residence. Baik. Universitas asal dari Hasanuddin, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat. Kemudian masuk ke IPB tahun 2023. Oh ya, ini S1-nya di Makassar, Hasanuddin, kemudian S2-nya juga di Makassar dengan program studi yang sama. Jadi masuk IPB tahun 2023, sekarang 2024, semester 3 ya. Ya masih on time, pas waktu lah ya. Untuk S3 memang normalnya kolokiumnya di semester 3. Dan untuk hari ini Ibu Andi saya persilahkan untuk memaparkan rencana penelitiannya maksimal selama 15 menit ya. Nanti kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, diskusi. Jadi saran, masukan dari peserta yang hadir di sini yang saat ini mengambil kolokium atau yang sudah kolokium, gitu, mungkin yang sudah lulus bahkan nih ada yang sudah lulus ya studinya bersedia hadir juga hari ini. Silakan diberikan saran masukannya untuk Bu Andi supaya nanti lebih memantapkan lagi ini desain penelitian dari Bu Andi, begitu ya. Baik, silakan Bu Andi, 15 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah karena Allah telah memudahkan langkah saya sampai pada titik ini, yang mana di hari-hari kemarinnya saya masih underestimate dengan diri saya. Ternyata dengan kemurahan hati Dokika sebagai PJ mata kuliah kolektif ini, saya diberikan challenge untuk menyelesaikan dalam waktu seminggu. Jadi dari lisan ke kolokium hanya waktu seminggu. Alhamdulillah saya diberikan kemudahan untuk sambil tahap ini. Sebelumnya ketika saya menghadiri kolokium teman-teman, kadang saya bertanya, kok kayak efloranya tuh kayak lebih banget sih kalau orang menuju kolokium, padahal baru proposal juga, tapi efloranya udah seperti hasil. Ternyata setelah saya melalui prosesnya memang tidak semudah itu ternyata untuk sampai di tahap ini, sehingga saya memberikan apresiasi teman-teman yang sudah berproses di tahap ini dan yang sedang menuju ke tahap ini. Saya juga memberikan semangat, mudah-mudahan Allah sudah memudahkan. Terima kasih. Jadi saya memiliki latar belakang historis untuk kajian ini.
saya sendiri pengalaman pribadi saya sendiri sebagai penyintas toksoplasmosis pada kehamilan anak pertama saya di tahun 2017, dan itu asimptomatik tanpa gejala sampai lahir anak saya. Ketika lahir anak saya secara normal, physically itu normal sampai di 1 minggu kehidupannya. Ini adalah foto anak saya, 1 minggu kehidupannya masih terlihat normal, tapi ketika memasuki usia 2 bulan ternyata mengalami hidrosefalus, terjadi penumpukan cairan otak di kepala. Ini sudah mengalami penumpukan cairan otak, dan ini adalah Prof. Irawan di tahun 2017 yang menjelaskan diagnosa penyakit anak saya di CT scan. Kata-kata yang tidak pernah hilang di tahun 2017 itu dari Prof. Irawan. Ketika didiagnosa, beliau mengatakan bahwa hasil CT scan seperti ini adalah infeksi toksoplasma dari ibunya. Itu yang sampai hari ini yang menjadi seperti mimpi buruk sampai hari ini yang selalu menghantui saya. Sehingga itu pula yang menggerakkan saya untuk berdiri di sini, untuk mengkaji penyakit ini. Saya harus membawanya karena akademik supaya saya didengar ketika saya berbicara. Sehingga itulah yang menjadikan motivasi dari saya untuk mengkaji penyakit ini. Jadi latar belakang secara teoritis bahwa penyakit toksoplasmosis itu merupakan zoonosis yang melibatkan mamalia, di mana kucing sebagai inang dan pemiliknya, dan semua mamalia yang berdarah panas itu sebagai inang perantara, termasuk manusia, yang disebabkan oleh parasit yang bernama Toxoplasma gondii yang sifatnya intraseluler dalam jaringan imun. Siklus hidup dari Toxoplasma gondii ini sangat kompleks, melibatkan siklus seksual dan aseksual, di mana siklus seksualnya itu pada tahap hidupnya dikenal ada 3 tahap hidup dari Toxoplasma gondii itu, sporozoid salah satunya, itu berlangsung di dalam tubuh kucing, di dalam saluran pencernaan kucing, jadi menghasilkan sel gamet jantan dan betina sehingga terjadi proses reproduksi dan keluar bersama dengan kucing di lingkungan. Dan ketika sampai di lingkungan dia berbentuk menjadi oocysta. Nah, di lingkungan inilah mengalami komplikasi silang atau terjadi proses penularan horizontal, entah itu langsung kepada inang perantara hewan atau manusia atau ke sumber bahan pangan, berbahan daging dan juga sayur-sayuran segar dan buah-buahan segar. Nah, ketika sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dia berubah menjadi takisoid dan planisoid. Takisoid inilah yang menjadi fase yang paling efektif dan paling aktif dalam tubuh. Dia bisa masuk ke dalam peredaran darah dan juga menembus jaringan sel inang, bisa sampai menembus plasenta sampai ke otak. Jadi itu tahap takisoid. Adapun tahap planisoid ini adalah fase dormannya. Ketika sudah masuk ke dalam tubuh, nah ketika saya itu diperkirakan itu adalah planisoidnya. Karena imun saya mungkin masih bagus. Ketika imun seseorang masih bagus, dia masih dalam tahap planisoid, itu tidak infektif. Tetapi dia bisa mengalami infeksi berulang ketika suatu saat si orang ini yang terinfeksi mengalami penurunan sistem imun. Berdasarkan hasil literatur, sekitar 60% populasi manusia di global itu pernah terinfeksi toksoplasmosis dan merupakan patogen nomor keempat yang paling berbahaya menurut FAO. Di Indonesia prevalensinya bisa mencapai 50% dengan hasil prevalensi di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya itu sekitar 60%. Dan kelompok yang paling beresiko adalah wanita usia subur dan ibu hamil. Kenapa? Karena pada kelompok ini bisa terjadi infeksi vertikal ke janin yang tadi saya bisa menembus sampai ke plasenta sehingga menyebabkan komplikasi kehamilan. Dan dampak yang sebenarnya yang tidak terlihat saat ini adalah dampak ekonomi dan kesehatan jangka panjang. Karena saya mengalaminya sendiri dengan kondisi anak saya yang harus bolak-balik ke rumah sakit karena terjadi abnormalitas pertumbuhan otaknya yang tidak memiliki saluran otak, jadi harus dipasangin saluran buatan namanya fusion, dan itu harus terpasang seumur hidup. Dan dalam usia 7 tahun anak saya saat ini kemampuannya hanya setara dengan anak yang usia 9 bulan, dan itu rawan atau rentan mengalami malfungsi. Jadi saluran fusion ini bisa tersumbat dan anak saya kembali koma sehingga butuh bolak-balik ke ruang IGD dan juga ke ruang operasi, sehingga bisa dibayangkan berapa pengeluaran untuk biaya pengobatan yang harus saya keluarkan. Untungnya saya tidak menyerah, tapi banyak ibu-ibu yang di luar sana tidak punya pilihan untuk itu, sehingga kita melihat ada yang sampai di sini seperti ini. Anak saya alhamdulillah karena dioperasi sebelum usia 4 bulan, sehingga tidak terjadi pembunuhan seperti ini.
saya profesinya sebagai dosen, dan saya menemukan di lapangan bahwa toksoplasmosis itu tidak familiar bagi kalangan ibu-ibu. Jangankan kalangan ibu-ibu, petugas kesehatan itu kadang tidak bisa membedakan mana toksoplasmosis, mana leptospirosis, sehingga pengetahuan tentang penyakit ini di masyarakat itu sangat terbatas. Kemudian faktor risiko yang spesifik yang berkontribusi pada kehamilan itu belum teridentifikasi. Apa saja sih faktor risikonya? Kemudian risiko infeksi dan dampaknya pada kesehatan ibu hamil dan janin belum sepenuhnya dipahami. Pola distribusinya secara spasial dan secara temporal juga belum diketahui, dan adanya keterbatasan pemahaman jalur penularan terutama di lingkungan, yaitu melalui tanah dan peliharaan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan sikap dan perilaku ibu hamil tentang toksoplasmosis terutama di Kota Bogor, untuk menganalisis faktor risiko yang berkontribusi pada penyakit toksoplasmosis pada ibu hamil di Kota Bogor, dan yang ketiga mengevaluasi dampak penyakit toksoplasmosis terhadap kondisi kehamilan dan janin. Yang keempat untuk menganalisis pola distribusi spasial dan temporalnya, dan yang terakhir adalah untuk menganalisis sumber penularan horizontal di lingkungan terutama di tanah di Kota Bogor. Adapun manfaat penelitian ini, pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang pengetahuan sikap dan perilaku kemudian terkait faktor risiko beserta dampaknya terhadap ibu hamil dan janin, bisa sebagai acuan bagi dinas kesehatan atau dinas yang terkait untuk merancang program pencegahan. Informasi pola distribusi penyakit berguna untuk intervensi yang berbasis wilayah. Kemudian referensi bagi tenaga kesehatan dan peneliti, dan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup ibu dan anak. Adapun kebaharuan dari penelitian ini adalah pendekatan multidisiplin dan komprehensif yang mengintegrasikan aspek pengetahuan sikap dan perilaku, identifikasi faktor risiko khusus yang berkontribusi terutama dalam konteks lokal, yang mana diketahui bahwa di Kota Bogor ini mayoritas masyarakatnya bersuku Sunda dan punya kebiasaan mengkonsumsi sayuran mentah. Kemudian evaluasi dampak terhadap kehamilan yang jadi lebih spesifik itu belum banyak diteliti. Yang paling banyak diteliti adalah faktor risikonya, tapi apa dampaknya terhadap ibu itu belum banyak dikaji. Kemudian pendekatan analisis spasial dan temporal belum pernah terulang jalan dilakukan di Indonesia. Kemudian analisis penularan di lingkungan dari tanah ini masih terbatas dalam penelitian sebelumnya di Indonesia. Kerangka pemikiran, kita berangkat dari sini bahwa toksoplasmosis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko. Salah satu yang paling besar karenanya adalah faktor lingkungan, di mana faktor dan budaya itu teman-teman sikap perilaku itu dipengaruhi oleh faktor demografis, yaitu status ekonomi, pendidikan, dan umurnya. Itu mempengaruhi pengetahuan sikap perilaku, dan ini menjadi faktor risiko terjadinya toksoplasmosis pada ibu hamil. Ketika terjadi toksoplasmosis pada ibu hamil, maka memiliki dampak terhadap kehamilan dan janin. Kita perlu mengetahui pola distribusinya supaya kita bisa merumuskan strategi pengendaliannya. Seperti itu. Jadi yang titik-titik ini inilah yang menjadi lingkup penelitian saya. Yang ini yang tidak saya teliti. Yang tidak saya teliti yang bukan dalam ini. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan eksplorasi yang komprehensif dengan melibatkan beberapa pendekatan desain penelitian kuantitatif. Yang pertama, untuk mengukur tingkat pengetahuan, itu saya pakai cross-sectional study. Untuk menganalisis faktor resiko, saya pakai match case control berpadanan. Dan untuk analisis dampak juga pakai match case control dengan observasi kasus. Jadi di sini ada observasi kasus tambahan untuk melihat dampak pada janin. Kemudian secara spasial dan temporal itu dengan metode Morans. Kemudian untuk melihat penularan horizontal di lingkungan, kita mengambil sampel di tanah dan dianalisis di laboratorium. Jadi untuk mencapai tujuan pertama, kita pakai cross-sectional study, di mana variabel yang diamati adalah pengetahuan sikap perilaku berkaitan dengan penyebab, sumber penularan, mekanisme penularan, pencegahan dan pengendalian. Respondennya adalah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan ibu dan anak yang lainnya yang ada di Kota Bogor, seperti puskesmas atau klinik yang membutuhkan. Cara pengambilan sampelnya adalah stratified random sampling, yaitu representasi kelompok ibu hamil di berbagai wilayah yang memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan dengan rumus toleransi diperoleh sebanyak 384 responden
95%. Kemudian instrumen yang dipakai adalah kuesioner KAP atau PSP, dan analisis datanya pakai uji korelasi persen atau eksperimen untuk melihat hubungan di antara variabel misalnya apakah pengetahuan mempengaruhi perilaku seseorang, dengan durasi waktu sekitar 2 bulan yang direncanakan. Untuk tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis faktor risiko yang berkontribusi pada toksoplasmosis adalah dengan base case control tadi dengan variabel pengamatan faktor risiko demografis, pengetahuan, sikap, perilaku risiko, faktor lingkungan, dan keberadaan toksoplasmosis di tanah. Respondennya adalah ibu hamil berdasarkan data rekam medis atau hospital base 1-3 tahun terakhir, di mana kelompok kasus adalah ibu hamil yang positif toksoplasmosis berdasarkan data rekam medis rumah sakit atau hospital base dari yang kemudian didiagnosa oleh dokter berdasarkan hasil laboratorium. Sedangkan kontrol adalah ibu hamil atau wanita usia subur yang serumah atau tinggal bersama dengan kasus tetapi tidak pernah didiagnosa positif toksoplasmosis dan tidak pernah melakukan cek laboratorium. Kelompok kasus dan kontrol matching dalam segi usia yaitu dalam usia subur antara 15 sampai 49 tahun dan matching dari sisi tempat tinggal atau domisili yaitu lingkungan tempat tinggalnya. Sampel size-nya berdasarkan rumus Selman yaitu sekitar 42 sampel, tetapi dilebihkan ditambah 20% untuk keakuratan statistiknya dengan rasio 1:2. Jadi setiap satu kasus ada 2 kontrolnya. Jadi keseluruhan dari jumlah sampel dari terjadi sekitar 53 dengan tambahan 20%. Instrumen yang dipakai kuesioner risiko dengan elektabilitas regresi statistik. Jika nilai odds rasionya lebih dari 1, maka itu dianggap sebagai faktor risiko. Jika nilai odds rasionya di bawah 1, maka itu adalah faktor protektif atau tidak meningkatkan risiko, kalau malah menurunkan risiko. Jika nilai p-value 0,05, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa variabel tersebut signifikan berkaitan dengan toksoplasmosis. Ini direncanakan durasinya selama 6 bulan. Tujuan yang ketiga adalah untuk menganalisis dampak pada kehamilan dan janin. Metode penelitiannya dengan case control tadi plus observasi kasus. Variabel yang diamati adalah keguguran, lahir mati, kelainan pada janin, apakah hidrosefalus, kelainan pada mata, kerusakan organ, prematuritas, berat badan lahir rendah, gangguan perkembangan, dan status infeksi janin. Respondennya adalah ibu hamil yang positif toksoplasmosis dan bayi yang lahir dari ibu yang positif toksoplasmosis selama periode penelitian. Samplingnya sesuai dengan sampling case control faktor risiko tadi, yang mana untuk observasi kasusnya itu adalah ibu hamil yang positif toksoplasmosis pada trimester kedua dan ketiga pada periode penelitian, kemudian diikuti dan diobservasi sampai dia melahirkan. Kemudian kita minta izin untuk screening bayinya untuk mengetahui status infeksinya. Apakah ibu yang positif hamil, anak yang lahir juga positif tokso, anak yang lahir juga positif tokso. Itu diambil sampel darah bayi dari tumit atau filtrate, kemudian dianalisis di laboratorium. Instrumen yang dipakai kuesioner dampak sampel darah bayi yang sakit, analisis datanya pakai BPSD, kemudian dari laboratorium pakai ELISA dengan rekombinan GA1. Durasi waktunya sesuai dengan studi faktor risiko sekitar 6 bulan karena ini dalam perizinan. Untuk tujuan yang keempat adalah pola distribusi untuk menganalisis pola distribusi spasial dan temporal dengan pemetaan. Variabel yang diamati adalah pola sebaran kasus dan kita mengoverlay atau membandingkannya dengan suhu, kelembaban, dan curah hujan bulanan di Kota Bogor selama 3 tahun terakhir. Sampelnya adalah titik koordinat sampel kasus di rumah sakit selama 3 tahun terakhir. Cara mengambil sampelnya kita menentukan lokasi titik koordinat berdasarkan alamat dari data rekam medis. Kemudian instrumennya berupa data analisis tokso, data spasial, data forensis cuaca, dan software aktivis atau platformis. Analisis datanya kita pakai metode Morans
laboratorium. Kemudian variabel yang diamati adalah mendeteksi keberadaan DNA toxoplasmodium dan sampai pada tahap tappingnya. Sampelnya tanah di seputar halaman rumah responden. Kemudian titik pengambilan sampel berdasarkan keberadaan tinja kucing atau adanya tanah berpasir di sekitar halaman rumah dari responden sebanyak 100 gram di bagian permukaan, maksimal kedalaman sampai 10 cm. Sampel kemudian diekstraksi, kemudian dilanjutkan dengan analisis PCR dengan menargetkan BNB1. Durasi waktunya sesuai dengan analisis faktor risiko selama 6 bulan. Analisis laboratorium dengan sampel tanah itu diolah dengan min 80 dan proses 1,20 dan ekstraksi DNA-nya menggunakan metode penangkapan magnetik. Analisis PCR menargetkan BNB1 dengan primer yang sudah pernah dipakai sebelumnya di penelitian ini. Kemudian hasil bisa dianggap positif apabila terdeteksi di hasil elektroforensik terdapat gel kita pada ukuran 200 sampai 300 ml dan yang negatif jika tidak ada yang muncul di ukuran 200 sampai 300 itu atau di luar rentang 200 sampai 300 ml. Untuk analisis sampel darah neonatus atau bayi, kita analisa menggunakan analisa sepsis dengan antigen protein rekombinan GA1, di mana hasilnya ketika IgM-nya positif ini menunjukkan adanya kemungkinan infeksi akut dan transmisi vertikal dari ibu. Jika IgG-nya positif mengindikasikan paparan sebelumnya atau transferasi antibodi selama kehamilan. Ketika IgM dan IgG-nya positif menandakan infeksinya sedang aktif. Ketika IgM negatif dan IgG positif menunjukkan kemungkinan paparannya pasif, dan ketika IgM dan etik penelitian untuk sampel lingkungan pada penelitian ini tidak memerlukan etik karena tidak ada intervensi langsung yang mempengaruhi kesehatan manusia ataupun ekosistem. Tetapi untuk survei KP atau pengetahuan sikap perilaku, kajian faktor risiko, dampak yang melibatkan responden ibu hamil dan juga sel darah dari neonatus itu membutuhkan isi penelitian yang diajukan ke KPSN IPB University. Kemudian kita ketika si respondennya sudah setuju ikut penelitian ini, kita menjelaskan dulu prosedur, manfaat dan resiko penelitiannya dalam penjelasan sebelum persetujuan. Kemudian si calon responden mengisi inform konsen dan berhak berhenti kapan saja. Penelitian ini bersifat sukarela dan kita menjawab kerahasiaan data dan memberikan insentif berupa sukses bagi partisipan. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini sekitar 18 bulan, mulai dari September 2024 sampai Februari 2024 sampai Februari 2026, mencakup tahap persiapan 2-3 bulan, meliputi proses bioetika dan persiapan alat instrumen, pengumpulan data 6-12 bulan, dan analisis data 2-3 bulan. Adapun tempatnya berbasis data rumah sakit atau database di Kota Bogor yang memeriksakan kehamilan ibu sakit. Dengan jadwal seperti ini, di pra penelitian di bulan September sampai 11 November itu preliminasi dan kolokium, alhamdulillah sudah terpenuhi sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kemudian nanti setelah kolokium ini saya langsung mengurus etik penelitian. Kemudian sudah masuk kepada tahap penelitian di bulan Januari. Saya sudah mulai survei KP ke masyarakat, terutama ibu hamil di fasilitas kesehatan. Kemudian sembari ketika saya mengambil sampel survei KP sekaligus untuk identifikasi kasus dan kontrol di rumah sakit. Sudah lewat kamu nih? Masih ada slide-nya? Terakhir. Oke, saya kira cukup bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke diskusi. Silahkan termin pertama, siapa yang ingin memberikan saran untuk Bu Aiki ataupun ada pertanyaan yang mungkin belum jelas atau kurang jelas dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ani, silahkan. Oh, nggak ada? Wah, saya menarik. Kalau enggak, saya minta ya 1 Mbak Linda, 2 Bu
Oke, ada Pak Yunus, ada satu lagi yang di belakang saya, maaf saya nggak paham namanya siapa. Oke, boleh sekali itu sempat kita mulai dari belakang dulu deh, silakan. Berarti namanya nggak ada di sini ya, oke silakan lanjut. Yang pertama mau tanya tentang definisi kelompok. Definisi kelompok kasus, di situ kan terteranya ibu hamil. Ibu hamil itu apakah yang memang sedang hamil saat pengambilan sampel atau kasusnya seperti ibu yang tidak tahu bahwa dia terinfeksi tokso setelah anaknya lahir 1-2 bulan, baru tahu, apakah itu termasuk juga. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa yang digunakan gen B1 untuk Elisa? Sama mungkin satu lagi saran Bu, saya ngelihat yang untuk Elisa kayaknya itu berat ya, karena ibu membuat sendiri. Mulai dari perbanyakan rekombinannya, terus melakukan pembuatan kit Elisa sendiri kan. Kalau saya lihat apakah memang seperti itu? Kalau seperti itu sepertinya agak berat, karena nanti harus punya serum standarnya kan, buat yang mana positif mana yang negatif. Apakah tidak sebaiknya memang menggunakan kit yang sudah jadi? Terima kasih. Selamat untuk Bu Andi. Yang ingin saya tanyakan tadi mungkin salam juga. Di inform konsul tadi mengatakan bahwa presiden berhak berhenti. Tapi di sampel tadi, di perhitungan sampelnya itu Bu Andi tidak menjelaskan berapa persen sih ditambah untuk kemungkinan yang berhenti tadi. Jadi kan jika ada yang berhenti dari sampel, kita kan akan mempengaruhi nanti. Jadi mungkin saran ya Pak. Yang saya pada pola distribusi spasial itu kan Bu Andi mengambil data kunjungan ibu hamil, data sekunder dari pelayanan kesehatan ya. Nah setelah itu melakukan pengambilan titik ke pasien tersebut. Bagaimana kriteria yang tadi itu kan, apakah ada kriteria lagi apabila dia sudah pindah atau dia sudah tidak di alamat tersebut, atau orang setempat yang Bogor aja yang bilang gitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat sebelum kepada Ibu Andi ya untuk kolektifnya di hari ini. Saya cuma mau nanya satu aja. Jadi kan salah satu sampel yang diberikan itu adalah ibu hamil. Cuman di saya lihat ini untuk kriteria usianya itu berapa bulan ya ibu hamilnya. Terima kasih. Selamat Bu Andi ya sudah mengikuti kolokvium hari ini. Pertanyaan saya yang pertama, di pendahuluan itu kalau nggak salah ini apa beda penelitian Ibu Asni dengan yang di pendahuluan ini? Ada 2021 kalau nggak salah, ini hampir sama ya, mencari faktor risiko pemilikan hewan, kemudian lingkungan. Itu apa beda dengan penelitian ini? Saya takutnya mungkin akan hasil penelitiannya itu akan sama nanti dengan hasil penelitian itu dilakukan. Kemudian yang kedua saya konfirmasi saja untuk di kerangka pemikiran. Kalau di kerangka pemikiran ini dinyatakan bahwa toksoplasmosis ini masuk dalam INTIDIS. Setahu saya masuk dalam INTIDIS, penyakit yang terabaikan menurut WHO ya. Tapi setahu saya kalau di INTIDIS itu di WHO itu ada 20 penyakit, tetapi di Indonesia cuma 5, tidak termasuk tokso. Mungkin nanti dijelaskan kalau ada referensinya. Kemudian yang terakhir untuk yang tadi yang untuk pemetaan itu, tadi Bu Andi mengatakan bahwa setelah selesai ini akan langsung ke puskesmas. Kalau saya lihat di jadwal penelitian itu, kalau tidak salah yang pemetaan itu sudah dilakukan ya. Kalau tidak salah sudah September kan, artinya sudah dilakukan kan, sudah dilakukan pemetaan ya. Oh bukan pemetaannya, karena oh baik, karena saya lihat di dilakukan kalau semua tahap pengambilan sampel itu dilakukan. salah di sini ya. Karena di sini Juli sampai dengan Agustus 2024 untuk yang distribusi spasial dan temporal penyakit toksoplasmosis itu. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan yang apakah kan itu harusnya cari data dulu responden itu baru bisa dipetakan ya. Ya baik. Makasih. Saya kembali. Baik. Terima kasih. Terima kasih
kasih pertanyaan dari Bu Siska, yaitu kriteria dari kelompok kasus ibu hamil yang mana. Jadi ada 2 unit analisis yang kita kaji. Yang pertama untuk observasi kasus untuk mengetahui dampak terhadap kehamilan dan jadinya, kita mengambil kasus yang ada saat ini. Yang ada saat ini, ibu hamil yang ada saat ini yang memasuki trimester kedua dan ketiga, yang memang positif saat ini, untuk kita observasi kasusnya sampai dia lahiran. Kemudian untuk faktor risikonya kita juga mengambil yang data 1 sampai 3 tahun terakhir sampai terpenuhi jumlah sampel minimal yang diharapkan untuk diwawancarai. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa di PCR-nya menargetkan gen B1? Gen B1 berdasarkan literatur bahwa gen B1 ini ada di semua tahapan hidup dari Toxoplasma gondii ini, baik di tahap ovistanya, katusnya ataupun bradisomnya, sehingga dianggap mudah terdeteksi. Kemudian saran apakah nggak sebaiknya pakai kit saja, mungkin bisa dipertimbangkan, dikonsultasikan lagi dengan pembimbing nanti untuk pakai kit aja nanti supaya tidak terlalu ribet pada saat analisanya. Tetapi mungkin pertimbangan dana sih di dalam proses yang sih mudah-mudahan bisa kita upayakan. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Samara tadi, bagaimana mempertimbangkan jika ada sampel yang berfungsi? Tadi saya sudah jelaskan bahwa di sampel minimal tadi itu ditambah 20% dari jumlah perhitungan sampel minimal, ditambah dilebihkan 20%, sehingga untuk mengantisipasi jika ada tadi drop out. Kemudian untuk distribusi spasialnya, bagaimana mengantisipasi apakah kalau misalnya sudah pindah atau berdasarkan data dari rekam medis kemudian ternyata sudah pindah, jadi kita membuat titik koordinat berdasarkan alamat yang tercatat yang ada di rekam medis rumah sakit. Jadi yang kita datengin titiknya itu adalah yang masuk sampel aja, karena kita mengambil sampel tanah. Tetapi yang data sampai 1-3 tahun terakhir itu kita masukkan dalam pemetaan, itu berdasarkan alamat yang ada di rekam medis. Itu bisa dibuatkan titik koordinatnya tanpa harus mengambil GPS di koordinat di lokasi. Kemudian kriteria usia dan pertanyaan Bu Dinda. Kriteria ibu hamil dari sisi usia dan usia kehamilan, yaitu dalam usia subur secara biologis, yaitu kalau menurut WHO itu 15 sampai 49 tahun. Kalau yang masuk ke dalam yang kita amati dalam observasi kasus itu yang memasuki usia kehamilan 2 sampai semester kedua dan ketiga kehamilan yang masuk ke dalam observasi kasus. Kemudian pertanyaan dari Pak Yunus, apakah penelitian yang sebelumnya ini sama yang pernah saya lakukan di tahun 2020 yang publikasinya di tahun 2021, kurang lebih hampir mirip, cuman penelitian yang saya lakukan sebelum itu tidak komprehensif, sehingga kenapa saya mencoba melakukannya lagi dengan lebih komprehensif dengan mengambil variabel pengetahuan, kemudian melihat dari lingkungan, itu supaya lebih komprehensif hasilnya. Kemudian apakah tokso ini merupakan NTDs apa bukan? Kalau dari literatur yang saya baca, dia merupakan penyakit tropis yang terabaikan, dan di Indonesia itu tidak ada catatan surveillance-nya, sehingga pelaporannya di layanan kesehatan itu tidak terlaporkan ke Dinkes, sehingga ketika saya menelusuri datanya ke Dinkes itu tidak ada, di Puskesmas juga tidak ada, bahkan di beberapa rumah sakit juga tidak ada, di rumah sakit kayak RSUD itu tidak ada. Jadi kemungkinan kita bisa mendapatkan datanya itu di rumah sakit yang menangani kasus seperti komplikasi kehamilan.
kayak rumah sakit besar atau rumah sakit rujukan. Kalau pengalaman saya dulu di kayak rumah sakit Hermina, rumah sakit swasta yang memang menangani kasus seperti ini. Kemudian bagaimana dengan tahapan pengambilan sampelnya? Tahap pemetaan itu sudah dilakukan dimulai dari ketika melakukan klasifikasi kelompok kasus dan kelompok kontrol. Di situ juga di saat yang sama kita melakukan pengambilan data sekunder yang merupakan bahan untuk yang kita petakan, sehingga proses pemetaan ini dimulai dari ketika kita datang ke rumah sakit, kemudian mencari data rekam medis rumah sakit, kemudian sambil bisa paralel sambil bisa mengolah data sekundernya itu. Tetapi untuk finishingnya nanti untuk bisa pemetaannya itu nanti setelah semua pengambilan sampel dilakukan, sehingga nanti dari hasil yang diperoleh apakah ada yang bisa kita overlay atau kita masuk dalam analisis spasial dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan. Oke, baik. Kesempatannya, saya sudah ada tahun aja dari IGH, tapi belum ambil mata kuliah program. Ini bertanya, jadi ternyata memang penelitian S3 itu sangat complicated ya, sangat banyak komprehensi pembahasannya. Cuman karena saya nggak ahli di bidang ini, jadi saya akan menyoroti yang saya tahu saja, untuk terutama untuk analisis PCR-nya. Di sini ada dilakukan katanya metodenya menggunakan metode perangkap magnetik atau menggunakan kit ekstraksi gitu. Tapi itu sudah dijelaskan kit ekstraksi yang digunakan itu apa, sedangkan ini adalah sampelnya sampel tanah gitu. Apakah ibu menggunakan kit ekstraksinya itu apa gitu, sedangkan tidak dijelaskan di penelitian. Terus juga untuk pengambilan primer juga tiba-tiba udah ada aja muncul urutan basa nitrogennya, tapi tidak tahu itu dari mana ibu ambil dapat primer itu, tidak ada tuntutannya gitu. Terus yang selanjutnya masalah yang serologis untuk ELISA, mungkin dengan pertanyaan tadi sedikit relevan, masalah menargetkan IgM sama IgG. Nah itu landasannya apa ya? Bukan ini kan sebuah antibody kan pencetusnya banyak gitu. Lalu tiba-tiba kita mengklaim kalau dia positif IgM sama IgG, udah ada positif toksoplasma gitu. Apakah memang ada IgM sama IgG yang fokus untuk toksoplasma atau bagaimana gitu? Soalnya kan IgM sama IgG itu antibody yang sangat umum, yang memang di semuanya bakalan. Mungkin itu aja dulu. Baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Puan Andi atas acara ini. Nah di sini tadi sebelumnya saya ingin bertanya sih kenapa mengenai ibu hamil ya, tidak ke usia subur atau ke ibu, karena kan ibu hamil di sini kan tidak sensitif ya, apalagi ibu punya alasan sendiri ya untuk hal ini. Kemudian apalagi hal ini sangat privasi terkait dengan nanti pengambilan datanya nanti ke bayinya juga ya, ke anaknya juga itu ya. Pertanyaan saya besar juga, bagaimana ibu meyakinkan responden itu untuk bisa ibu mengambil karena kan agak susah kan kalau orang yang sudah kasus itu kan agak sensitif, dia privasi sekali kan, bagaimana ibu strategi ya untuk meyakinkan mereka untuk bisa ikut dalam penelitian ini. Dan kemudian yang berikutnya itu yang mungkin pertama sekali, ini ibu mengambil data awal juga ya, udah ada punya data awal di rumah sakit, udah melakukan data preliminary belum terkait ini. Ya itu juga sebenarnya harus ada sebelumnya, karena karena ibu kan mengambil nanti hasil rekam medis ya. Nah itu harusnya ibu punya data awal di rumah sakit mana yang ibu mau tuju ya, supaya mempermudah ibu mendapatkan sampel ini, respon ini. Itu yang saya harusnya saran saya. Ya, mungkin itu ibu, terima kasih. Bu Andi sudah sampai kolokvium di sini. Pertanyaan saya beberapa hal. Yang pertama, koresponden itu yang disebutkan oleh Bu Andi kan tadi 150. Itu 150 itu koresponden yang diambil tangannya, apa koresponden mengenai apa rekaman medik. Rekaman medik itu bagaimana ngambilnya itu kan berdasarkan medical record ya kalau di rumah sakit. Yang pertama. Yang kedua, apabila di rumah di rumah pasien itu ya tidak ada tanah, tidak ada pasir, tapi dia ibu ini anak ini mengalami penyakit kanker itu penyebabnya apa ya? Apabila nggak punya tanah, nggak punya pasir gitu, tiba-tiba terserang gitu. Nah pertanyaan saya yang ketiga, tadi kan di explain
di PPT Ibu Andi kan mengenai apa tuh ekstraksi pasir, memakai suatu bahan tuin dan sukrosa. Kenapa pakai bahan itu ya? Apa bisa pakai bahan NaCl 0,9 fisiologis ataupun span gitu? Terima kasih Bu Andi. Terima kasih Dok. Tadi itu perekonomian Sama kitnya ekstraksi. Oke, ekstraksi yang seperti itu apa yang dipakai untuk yang itu saya belum menentukan spesifik bahannya apa nanti seperti ini karena sebelumnya di lab belum pernah dilakukan, jadi nanti setelah ini bersama dengan pembimbing mau mencoba merangkum nanti untuk fixnya nanti kita pakai apa dengan mencoba ngambil sampel dari lapangan supaya nanti pada saat mengambil sampel itu kita nggak kayak general lagi. Jadi nanti setelah kurikulum ini untuk fix nanti bahan apa yang dipakai itu nanti ditentukan semacam studi pendahuluan. Kemudian untuk forward primer yang dipakai itu di penelitian sebelumnya pernah dilakukan. Saya melihat di literatur di primer itu pernah dipakai dan ditemukan terdeteksi pasien. Saya menggunakan deteksi yang dulu. Kemudian kenapa IgG-nya? Jadi kalau untuk screening toxicomenital itu terutama pada bayi itu ada algoritmanya, di modul kapas kita ngambil, kemudian ketika terdeteksi IgG-nya berapa hari dengan itu ada algoritma, jadi menentukan IgG-nya positif atau negatif itu berdasarkan dari algoritma untuk screening bayi penegakan diagnosa toxoplasmosis congenital. Seperti itu. Boleh tanya? Iya, Sedikit ya Dok. Jadi kan ini kan katanya penangkapan magnetik atau kit ekstraksi. Saya kurang tahu ya Dok bagaimana Prof juga. Apakah di parasit sama bakteri itu sama? Tapi menurut saya itu tuh dua hal yang berbeda gitu. Jadi kalau memang seandainya Dok Andi belum ada referensi untuk yang kit ekstraksi itu karena ini tanah, jadi saya bisa dipakai yang Tiagin Power Soil itu yang pertama. Itu kan ini kan pakai primer ya Bu. Ini kan digunakan oleh penelitian sebelumnya gitu. Tapi saran saya juga Bu Andi sebelumnya memakai primer ini artinya dicoba dulu, cobakan pakai yang pemodelan, pakai yang komputasi, pakai komputer aja. Itu bisa kita lihat cek kualitas primernya bagaimana gitu. Itu bisa digali. Terus yang terakhir yang masalah IgM sama IgW ini saya juga masih belum paham maksud algoritma itu bagaimana ya? Apakah ini kan antibody ya? Antibody itu kan ya siapapun yang bakalan menginduce-nya bakalan terbentuk gitu. Tapi bagaimana kita mengetahui ini memang yang bakalan disebabkan oleh Toxoplasma gondii? Apanya yang dicek dari antibody IgM sama IgG? Pakai rekomendasi A1. Itu memang itu dari kit ELISA-nya? Iya. Yang untuk khusus Toxoplasma itu? Iya, spesifik untuk deteksi toxoplasma. Oke, ya. Lanjut dulu Bu Andi. Kemudian pertanyaan dari Bu Siti. bagaimana strategi pemilihan responden? Kenapa ibu hamil, kenapa tidak sebaiknya meminta susu saja? Kenapa? Karena ini lebih spesifik dilakukan pada ibu hamil karena tadi itu resikonya untuk terjadi infeksi vertikal terhadap janin itu sangat besar, sehingga kita kelompok khususnya kepada ibu hamil dan yang memungkinkan juga untuk tata laksana pencegahannya yang lebih memudahkan karena yang paling beresiko itu ketika dia sudah hamil. Ketika masih wanita usia subur tapi belum hamil itu belum terlalu beresiko, tetapi ketika dia sudah hamil itu yang sudah beresiko, sehingga itulah yang menjadi objek dari penelitian ini, sehingga nanti dari hasil penelitian ini kita bisa merekomendasikan langkah-langkah pencegahan terutama screening di awal antenatal pertama bagi ibu hamil.
garis kandungan. Jadi supaya bisa merekomendasikan pasiennya yang mana, dengan tentu kalau misalnya ada orang yang positif dan dia dipantau sampai melahirkan, tentu itu ada hal yang sangat bermanfaat untuk si pasien gitu. Apalagi di bawah pengawasan dokter gitu. Jadi mungkin itu yang bisa menjadi penarik bagi responden itu terlibat di penelitian ini. Ketika dia sudah dinyatakan positif dan kita ikutin sampai jadi berarti kan tidak di bawah pengawasan. Karena pengalaman saya dulu karena nggak tahu, jadi saya nggak konsumsi obat, sehingga itu resikonya terhadap janin semakin tinggi. Tetapi ketika orang positif di awal kemudian dia ditreatment, jadi nanti hasil observasi dari dampak terhadap janin itu kan mempertimbangkan apakah si ibu diberi obat apa, di treatment apa sama dokter, kemudian kita melihat status infeksi, sehingga nanti kesimpulan penelitiannya bahwa ibu hamil yang ketika positif tetapi dia di bawah pengawasan dokter kemudian dia mengkonsumsi obat tertentu, hasil dampak terhadap janin itu juga bisa diminimalisir dampaknya. Kemudian tanya dari Pak Herman, 150 responden itu siapa dan apakah akan diambil sampel tangannya juga? Seperti itu ya Pak pertanyaannya Pak? Bukan 150 itu yang diambil sampelnya pas karena apa dari 150 pasien. Oh iya. Jadi penetapan sampel minimal di penelitian ini kan dari hitungan secara statistik diperoleh angka 150, itulah dengan tadi plus 20% untuk antisipasi ketika ada drop out, kemudian rasio 1:2, satu kasus 2 kontrol, itu jadi kita menetapkan kelompok kasus dulu, kelompok kasus berdasarkan database rumah sakit atau rekam medis rumah sakit, kelompok kasusnya, kemudian kita menelusuri ke kelompok kasus ini, artinya kan kelompok kasus yang dibutuhkan itu sekitar 50-an. Mencari dulu kasus 50, ketika 50 ini sudah dapat, baru kita ikutin sampai ke tempat tinggalnya, kontrolnya itu diambil di tempat tinggalnya, apakah orang yang serumah atau tetangga yang berdekatan, dengan syarat tadi kriterianya dia wanita usia subur yang pernah hamil atau dia sedang hamil. Kemudian kita ambil sampel juga, sampel tanahnya. Tadi kata untuk mengetahui relasi tadi keberadaan toksoplasma ini di mana. Kemudian atau resiko selain bagaimana orang bisa terinfeksi selain faktor resiko tanah di lingkungan gitu ya? Ya. Misalkan Jadi di rumahnya tidak ada tanah, tidak ada pasien. ya, berarti di kasus general kan ya? Misalnya kasus general kan ya, misalnya bagaimana orang bisa terinfeksi ketika dia tidak punya resiko terhadap kontak sama tanah gitu, dari segi pekerjaan atau aktivitas. Jadi mekanisme penularan toksoplasma gondii itu ada dua, secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal tadi dari ibu janin, secara horizontal tadi di lingkungan, kontaminasi di lingkungan. Kontaminasi di lingkungan bisa terjadi dua hal, kontaminasi langsung kepada si orangnya, tadi melalui tanah, kontaminasi langsung orangnya kontak dengan tanah, suka berkebun atau pekerjaannya kontak dengan tanah, sama kontaminasi melalui rantai makanan. Karena toksoplasma gondii di lingkungan ini dia bisa ke sumber air, dia bisa ke sumber bahan pangan segar, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga ada di hewan sedalam panas, dalam hal ini sumber berbahan daging, kayak di kambing, di sapi, di ayam juga dia bisa hidup di situ, sehingga bisa terkontaminasi melalui fekal orang dan dia mengkonsumsi kontaminasi. Ya itu tadi karena ini saya baru berkaitnya sebatas dari kajian referensi yang pernah dilakukan sebelumnya, itu saya dapat referensi sebelumnya. Makanya tadi sebelum saya kebetulan mengambil sampel di lapangan dan melakukan di lab, saya melakukan pendahuluan dulu tadi dengan mempertimbangkan efisien waktu ataupun dana mana yang memungkinkan nanti dengan berbagai bahan yang tadi, jika itu lebih murah dan bisa sesuai dengan tujuan, itu bisa dilakukan. Jadi setelah tahapan ini saya akan melakukan studi pendahuluan dulu sampel tadi, kemudian dicoba dilakukan. Boleh. Tadi kayak kit tadi yang power cell itu nanti bisa terima kasih atas saran. Boleh minta waktu 1 menit dong? Boleh 1 menit untuk saran? Ada syarat, oke? Jangan banyak-banyak singkat. Cairan Twin 80 atau Twin 60 biasanya dipakai Twin 80 tidak ada, mungkin Ibu Andi bisa menggunakan span
itu sama matching dengan kegunaannya sebagai emulsifier ataupun dia sebagai emulgator, atau bisa dipakai dengan ASL 0,9% yang mudah, yang gampang. Itu aja sih, terima kasih. Saya sampaikan ke Bu Andi, ada beberapa perbaikan yang memang harus dilakukan, ya, dilakukan untuk perbaikan makalah. Jadi nanti silahkan diperhatikan bagian-bagian yang saya beri warna kuning itu berarti bagian yang memang belum sesuai, tolong dicek lagi kesesuaiannya, kemudian diperbaiki. Perbaikan makalah maksimal 2 minggu dari sejak pelaksanaan kolokium hari ini. Begitu. Dan yang paling utama atau perbaikan cukup besar yang harus dilakukan adalah bagian daftar pustaka. Ya, daftar pustaka dan juga citasi di dalam naskah sepertinya Bu Andi perlu lebih teliti lagi karena banyak yang tidak sesuai ya dengan panduan ya. Jadi Bu Andi tolong pelan-pelan dibaca karena bagaimanapun juga ada penilaian terkait dengan penyusunan makalah dan bagian daftar pustakanya. Jadi tolong disesuaikan dengan panduan. Jadi nanti untuk perbaikan itu harus disesuaikan seperti itu ya. Nah ini memang penelitian Bu Andi cukup kompleks, saya melihatnya banyak sekali yang harus dilakukan. Semoga dengan waktu yang sudah lewat 3 semester begitu kan, secara normalnya masih terus 3 semester begitu ya, semoga dapat diselesaikan. Dan ada hal-hal yang tadi dari pertanyaan-pertanyaan itu mungkin dapat didiskusikan nanti bersama dengan komisi pembimbing ya. Baik, saya silakan saya pengen terlebih dulu. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama selamatnya Ibu Andi sudah menunjukkan kolokium ini. Dan saya hanya menginginkan beberapa usul. Ya. Nomor 1 adalah nanti tolong dibuat ya resume dari penelitian Anda, kemudian apa untungnya bagi mereka yang ikut penelitian ini. Jadi supaya orang tertarik gitu ya. Kan Anda akan meminta data dari rumah sakit kan? Kalau minta data rumah sakit kan Anda mesti buat tulisan dulu. Kalau dikasih satu kepok begini nggak dibaca dia. Ya jadi bikin resumenya, kemudian kasih tahu ke rumah sakit bahwa kalau ini bisa penting buat ibu-ibu hamil yang di sini yang terkena tokso ya. Untuk karena ini ada pendampingan untuk sampai bayinya lahir ya. Jadi nanti nggak apa-apa apakah mereka perlu edukasi atau perlu apa nih namanya seminar gitu ya mengenai itu ya kita lihat aja nanti. Tapi jelas mesti dibuat mana yang keuntungan buat ibunya gitu ya. Jadi kan pertama kali kan Anda bisa minta data ke, kalau data di rumah sakit kan biasanya datang ke rumah sakit, kemudian mengajukan, kemudian minta data berapa yang hamil atau yang diagnosis dokter kebidanan dengan tokso ya, infeksi tokso. Nah dari itu nanti bisa bertemu dengan ibu-ibunya gitu ya. Ibunya juga dikasih itu dulu penjelasan, kemudian supaya dia mau berpartisipasi nih ya. Kalau nggak berpartisipasi kan susah, apalagi nanti keluarganya juga mesti ikut gitu ya. Tapi kita mesti lihat keuntungannya bahwa dia akan diawasi atau gitu. Nah kita tahu bahwa kalau seorang ibu kena tokso itu bukan artinya 100% dia kena, bukan. Dia bisa trimester pertama itu kalau tidak salah 15%, trimester kedua 30%, trimester ketiga 60% gitu. Walaupun kalau dia itu terjadi trimester 3 mungkin gejalanya lebih ringan gitu. Jadi nanti kita sebenarnya bisa membedakan apakah dia terjadi trimester 1, kedua dan ketiga gitu. Karena itu klinisnya akan beda gitu. Kedua adalah mengenai lingkungan nih. Lingkungan itu nanti juga lebih jelas ya. Kalau di tanah, ambil tanah, itu saya nggak tahu tanah itu kan di rumah itu tetangganya banyak, tanahnya ini tanah apa gitu. Ada nggak sih spesifik tanah yang kita curiga
dia itu toxoplasmosis itu hidup gitu. Ada? Ya, ketika di situ ada tinja kucing. Ya tinja kucing kan pokoknya ada tinja kucing aja. Spesifiknya itu tanah berpasir, karakteristiknya tanah berpasir. Jadi indikator titik mengambilnya itu kita observasi di sekitar halaman, apakah ada tinja kucing, berarti kita ambil di situ. Tapi kalau tidak tinja kucing, kita mencari tanah berpasir. Kalaupun tidak ada tanah berpasir, si peneliti mencari dan kira-kira kemungkinan kontaminasi dari mana. Ya, jadi memang selalu dilihat di perpustakaan gitu ya, mana yang daerah mana ya ada tinjanya, ya, kalau tinjanya ada, kalau tinjanya nggak ada gimana nanti? Ya, misalnya tinjanya nggak ketemu gitu, ya kan? Nah ini ngambilnya di mana titiknya dia itu kan mesti supaya itu nanti hasilnya kalau nanti ternyata negatif juga itu kita bisa diskusi gitu, oh mungkin alasannya kita ngambil di tempat ini adalah demikian terus perpustakaan apa gitu ya. Kemudian kalau tinja anjing itu tidak ada ya? Nggak ada di toko ya. Baik, jadi itu yang penting supaya nanti kita bisa menjelaskan ya. Kemudian lagi tadi jumlah sampelnya berapa? 150-an, yang kasus 50, satu kasus 2 kontrol. Ya, jadi maksudnya kasusnya 50 kan? Kasusnya 50. Ya, jadi maksud saya kasusnya 50 bukan 150. Iya. Jadi karena saya kalau Anda dapat mencari 150 nggak dapat saya yakin. Betul. Ya, betul nggak dapat pasti. Ya, karena toxo itu ternyata toxo itu jarang sebetulnya dibandingkan sitomegalovirus. Ya. Kalau dokter pidana itu selalu memeriksa toxo dengan CV. Nanti dilihat hasilnya. Kalau diperiksa itu nanti banyak yang toxonya negatif, banyaknya CV-nya positif, gitu. Padahal ini kan beda kan. Jadi memang sampelnya itu ya kira-kira deh kalau dapat atau tidak. Kan ini kan rumah sakit di sekitar Bogor ya. Kalau nanti jumlahnya kurang gimana? Memperluasnya kemana? Bogor dan sekitar gitu. Artinya dekat-dekat Bogor gitu. Ya, jadi tetap aja dari data ya. Jadi nggak berusaha mencari positif ya. Karena kan kalau mencari positif itu memang jeleknya kalau seorang ada ibu hamil di tes itu barangkali yang dapat berapa nggak tahu gitu. Sedikit juga gitu. Jadi itu yang saya lagi dimaksimalkan dulu di rekam medis. Nah, rekam medis lebih murah ya. Rekam medis kan memang lebih murah supaya itu. Karena saya udah coba ceritakan kitnya untuk screening ibu hamil itu satu kitnya itu 200 sampai 300 ribu bukan bikin konten. Ya kalau beli kitnya sendiri kan bisa aja gitu ya. Tapi ya lebih mahal sebetulnya. Mendingan lebih dari kasus dari yang sudah diperiksa gitu ya, yang sudah diperiksa oleh dokter pidana gitu ya. Kalau ada di sini rumah sakit ini, ada di sini rumah sakit ini gitu. Ya, jadi itu sementara itu dulu mungkin. Oke. Ya, baik. Jadi terima kasih tadi pertanyaan-pertanyaan dari mungkin yang ada pertanyaan tadi yang membingungkan adalah dari tadi adalah tanah ya, tanah itu apa ada berbeda. Nah memang juga ya dilihat dari yang kalau ada itu yang diare ya, tapi diare kan kucing diare
ya, pria juga bisa kena ya. Malah kemarin saya di habis uji kemarin apa itu khusus HIV dan AIDS yang kena tusuk. Nah, tapi ini kita di sini ambil topiknya khusus bukan ambil aja, karena sebenarnya masih banyak topik-topik yang diambil. Nggak fokus ibu hamil karena yang sangat risiko akibat adanya